Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Eci di pelajaran tentang akuntansi keuangan menengah 2. Dan kita akan membahas kali ini it's all about accounting. Kita akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Oke. Pertama, dalam pembahasan kali ini kita akan klasifikasikan pembahasan kita ke dalam 5 sub pembahasan ya. Definisi dan klasifikasi dari liability, terus kemudian klasifikasi liabilitas keuangan, akuntansinya seperti apa nanti, pencatatan bonds dan sebagainya, definisi dan jenis obligasi sama penerbitan dan penilaian obligasi. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan liabilitas gitu ya. Apa yang dimaksud dengan liabilitas? Liabilitas itu merupakan pasangan dari suatu aset. Iya, kok bisa seperti itu, Pak? Karena liabilitas itu kita akan ada cash outflow untuk membayar dan melunasi utang kita. Ya. Nah, dan biasanya liabilitas itu dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau aset kita beli juga untuk menggenerate sales. Nah kalau utang kita beli untuk membeli aset gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah liabilitas kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita berhutang untuk mendapatkan duitnya nanti kita belikan aset tetap, which is aset tetap nanti akan kita pakai untuk bisnis kita sehingga akan meningkatkan sales ke depannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada 2 berdasar klasifikasi dari liabilitas. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan berdasarkan jangka waktu pelunasannya, dan yang kedua dilihat dari sifat pelunasannya gitu ya. Nah, kalau jangka waktunya ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kita bersumber ke PSAK 1 ya. Apa sih yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang? Nah, di sini di PSAK 1 diberikan definisinya ada 4 ya. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal, itu yang pertama ya. Nah, apa yang dimaksud yang poin pertama ini, bahwa intinya utang tersebut akan kita lunasi dalam satu siklus operasi normal gitu ya. Nah, satu siklus operasi normal biasanya adalah 12 bulan. Seperti itu ya. Nah, entitas memiliki utang tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Nah, jadi kita menerbitkan utang, contohnya adalah obligasi, dan kita menerbitkan utang di pasar modal gitu ya, di Bursa Efek Indonesia. Nah, sehingga itu adalah pasar sekunder dan nanti akan diperjualbelikan surat utang kita. Nah, itu bisa, dan itu termasuk klasifikasi kalau diperdagangkan maka dia klasifikasinya liabilitas jangka pendek ya. Kemudian liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, sama seperti yang A ya, yang C ini mirip dengan yang A. Kemudian yang D, entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, maksud dari poin D ini adalah bahwa ketika kita akan membayar hutang gitu ya, kita memiliki opsi untuk memperpanjang atau melakukan restrukturisasi dari hutang tersebut. Misalkan, aduh lagi cekak nih, ya udah deh saya boleh nggak 2 bulan lagi, boleh nggak 3, 4 sampai 12 bulan lagi. Nah, kalau nanti ternyata si bank tersebut tempat kita meminjam hutang, mengizinkan, maka kita tetap kategorikan utang tersebut sebagai utang jangka pendek karena meskipun memiliki opsi untuk perpanjangan waktu pelunasan, tapi opsi tersebut kurang dari 12 bulan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan opsi tersebut diizinkan oleh bank, silakan diperpanjang sampai 13 bulan ya, berarti itu diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang gitu. Karena niatnya adalah untuk melunasinya tidak dalam waktu 12 bulan ke depan. Nah, tapi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Seperti itu ya. Nah, jadi itu dikatakan atau sebagai kriteria untuk
mengategorikan suatu liabilitas sebagai utang jangka pendek. Jadi kuncinya adalah ada di sini yang C ini. Jadi kapan kita kategorikan utang tersebut sebagai jangka pendek? Ya kalau dilunasinya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak 12 bulan ke depan, maka itu dikategorikan sebagai utang jangka panjang ya, seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama ya, utang ditinjau dari sisi jangka waktu pelunasannya. Nah, apabila utang ditinjau dari sisi kita akan melunasinya dengan apa gitu. Nah, maka ada dua kategori, liabilitas keuangan dan liabilitas non keuangan ya. Intinya adalah kapan suatu utang dikatakan sebagai liabilitas keuangan. Nah, ada dua nih ya syarat-syaratnya berdasarkan PSAK 71 ya mengenai instrumen keuangan dan PSAK 50 mengenai bagaimana kita melakukan pengakuan dari suatu instrumen keuangan ya, dan liabilitas keuangan merupakan instrumen keuangan juga. Pertama, pada dasarnya dia di suatu utang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan apabila dia dibayar, utang tersebut dibayar dengan menggunakan duit gitu ya, bukan daun gitu. Jadi kita akan menyerahkan sejumlah kas gitu ya, sejumlah duit untuk melunasi utang tersebut gitu ya. Kepada siapa? Kepada pihak lain ya, tempat kita meminjam gitu. Misalkan kita minjamnya ke bank, ya udah berarti nanti akan melunasi utang ke bank tersebut dengan uang tentunya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah atau kontrak yang akan memungkinkan diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas. Nah, atau utang tersebut bisa juga dikatakan sebagai liabilitas keuangan apabila kalaupun kita cekak gitu ya, nggak punya duit, maka kita bisa menerbitkan saham ya untuk melunasi utang tersebut. Artinya apa? Kalau kita menerbitkan saham, maka si kreditor atau yang memberikan utang kepada kita, yang memberikan pinjaman kepada kita, nanti akan menjadi pemegang saham dari perusahaan kita, sehingga memiliki hak dalam rapat umum pemegang saham dalam menentukan dividen dan dan untuk menentukan direksi dan sebagainya. Tetapi tentunya dengan batasan-batasan yang disepakati oleh oleh pihak manajemen dari perusahaan tersebut ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dinamakan liabilitas keuangan apabila kita memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Nah, jadi intinya kita memiliki kewajiban untuk membayar utang kita dengan apa? Dengan duit, dengan mengeluarkan uang kas gitu ya. Nah, atau dengan menerbitkan saham gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah liabilitas keuangan. Nah, yang non keuangan apa? Berarti yang utang tidak dibayar dengan duit, dengan uang kas, dan utang yang tidak dibayar juga dengan melalui penerbitan saham ya. Misalkan adalah utang yang dibayarnya adalah dengan melakukan dengan melakukan penjualan dari pertukaran dari si aset tetap. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah liabilitas non keuangan. Jadi kalau kesimpulannya adalah kapan dikatakan sebagai liabilitas keuangan? Apabila utang kita dibayar dengan uang kas atau dengan saham. Kapan dikatakan sebagai liabilitas non keuangan? Berarti yang tidak dibayar dengan saham dan tidak dibayar dengan uang kas. Yaitu apa? Dibayar dengan aset tetap. Nah, kurang lebih seperti itu secara sederhananya ya. Walaupun definisinya bisa panjang. Itu adalah definisi dan klasifikasi dari suatu liabilitas. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, nah, bagaimana cara